Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inuya Zainal Malapsi. Saya dari kelas pelajar PLK. Di video kali ini kita akan membahas tentang analisis basis data dan kecerdasan artificial. Saya akan menjelaskan dengan contoh soalnya. Simak baik-baik. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung saja tanpa basa-basi, tanpa cangcing-cong. Kita langsung bahas soalnya. Yang pertama, mengapa tabel buku harus dipisah dengan tabel kategori buku menggunakan 4K? Apa dampaknya kalau kategori tulis manual? Jadi gini jawabannya. Tabel buku dipisah dari kategori supaya data lebih rapi dan tidak terjadi penulisan ganda. Dengan 4K, kategori jadi lebih konsisten karena diambil dari satu tabel khusus. Kalau kategori ditulis manual, bisa jadi perbedaan penulisan, kayak gitu, walaupun maksudnya sama. Itu bikin data tidak akurat dan AI bisa salah dalam memberi rekomendasi. Jadi 4K itu untuknya lebih konsisten, lebih rapi aja sih. Meskipun maksudnya sama dengan tulis manual, tapi sama kok. Poin. Lalu yang kedua teman-teman, logika SQL apa yang digunakan untuk mendeteksi transaksi tidak wajar dalam waktu singkat? Nah, kita bisa menggunakan query untuk menghitung jumlah transaksi dalam rentang waktu tertentu. Contoh, select ID user from transaksi where tanggal, itu kayak termasuk contoh-contoh di database. Artinya apa? Sistem mencari pengguna yang bisa melakukan lebih dari 10 transaksi dalam waktu 1 jam, yang bisa dianggap mencurigakan lah, 10 transaksi dalam 1 jam. Lalu lanjut yang soal yang ketiga, bagaimana machine learning memanfaatkan data nama siswa, nilai ujian, jam belajar untuk memprediksi nilai. Nah, jadi machine learning menganalisis hubungan antar jam belajar dan nilai siswa di ujian dari pola data sebelumnya. Dari pola data sebelumnya, sistem bisa memprediksi kemungkinan nilai di masa depan. Agar lebih akurat, bisa ditambahkan data seperti kehadiran, nilai tugas, atau tingkat kesulitan soal. Jadi bisa dari machine learning bisa disitu menganalisis hubungan antar jam belajar dan nilai ujian. Next, pas kacamata apa kau? Sebenarnya. Nah, guys, lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang terjadi jika tidak ada primary key yang kuat dan terdapat banyak data duplikat? Ketika tidak ada primary key dan banyak duplikat, karena primary key itu kayak bersifat unik, tidak ada sing di situ sama, tidak duplikat ya. Lalu jawabannya apa? Tanpa primary key, data bisa terjadi lebih dari satu kali. AI akan membaca data duplikat sebagai pola yang kuat, padahal itu hanya pengulangan. Akibatnya analisis bisa bias dan tidak akurat. Nah, itu primary key. Intinya tuh primary key itu unik lah. Lalu soal yang terakhir, langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaga privasi data sebelum diproses AI? Data harus dianonimkan dengan menghapus identitas pribadi seperti nama dan alamat. Selain itu, data perlu dienkripsi agar tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Akses juga harus dibatasi hanya untuk sistem atau pihak tertentu. Harus dianonimkan dengan menghapus identitas pribadi. Terus ya, data perlu dienkripsi agar apa? Agar tidak mudah diakses oleh seseorang yang lain yang kita tidak inginkan. Begitu, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan ya wajar, ina amal. Manusia itu tempatnya salah ya. Ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.